Salam saudara kasih Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini di dalam program Sabda Bapa Surgawi. Dan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara kasih Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah aku kuat karena kuasanya. Saya yakin pada dasarnya tidak ada manusia yang mau hidup di dalam ataupun mengalami kesulitan, mengalami kesesakan, mengalami tekanan, mengalami berbagai macam persoalan di dalam hidup ini. Yang diharapkan manusia itu adalah kondisi aman, kondisi nyaman, kondisi di mana tidak ada tekanan, tidak ada persoalan. Saudara kasih Tuhan, kita tahu bagaimana kehidupan Paulus. Sebelum Paulus ini dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu kehidupan Paulus, dia adalah termasuk dengan orang Farisi. Dia mengerti juga kitab suci, bahkan juga dia dididik oleh Imam Gamaliel. Dan juga ketika Paulus berusaha untuk membinasakan orang percaya, dia mendapat kuasa ya untuk apa? Untuk membinasakan orang percaya. Saya yakin ini tentunya pada waktu itu sebelum Paulus bertobat, sebelum Paulus dipakai Tuhan, mungkin dalam kondisi perekonomiannya, ya kondisinya adalah kondisi yang sangat baik, di mana boleh dikatakan Paulus ini adalah orang yang mapan, bahkan juga punya otoritas, punya kuasa, di mana ini sudah terbukti ketika dia punya wewenang untuk membinasakan orang percaya. Tapi ketika Paulus dipakai Tuhan, ini sungguh bertentangan dengan kehidupan lamanya, di mana Paulus dihadapkan dengan penjara, Paulus dihadapkan dengan aniaya dan juga kesesakan. Saudara kasih Tuhan, meskipun demikian, Paulus bersukacita di dalam kesesakan, ya, di dalam ayat 10 tadi dikatakan, karena itu aku senang dan rela, ya, di dalam kelemahannya, di dalam kesesakannya, di dalam kesukarannya, ya, di dalam juga penganiayaan karena Kristus. Saudara kasih Tuhan, meskipun demikian Paulus bisa berkata di dalam seperti ayat 10 bagian terakhir B, ya, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini adalah, apa yang membuat Paulus rela? Apa yang membuat Paulus bersukacita? Bahkan juga yang membuat Paulus senang hidup di dalam kelemahan, sehingga Paulus bisa kuat dan tetap bisa menjalani kehidupan meskipun dalam situasi banyak sekali tantangan, banyak sekali tekanan. Yang pertama, di Tuhan, ayat 9, tadi dikatakan 9a. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara kasih Tuhan, rupanya ini Paulus ini sedang bergumul, di mana di ayat 7 dikatakan bahwa sesungguhnya Tuhan izinkan itu ada duri di dalam dagingnya, di mana persoalan ini yang dihadapi Paulus. Bahkan juga di ayat yang ke-8, ya, Paulus berdoa, sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan, ya. Saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan Tuhan pada Paulus ini, dan Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ada kata cukup, ya. Cukup itu berarti tidak kurang. Di sisi lain, apa yang difirmankan Tuhan kepada Paulus ini suatu jaminan. Kasih karunia adalah anugerah. Kasih karunia adalah pemberian Allah, kemurahan Allah, bahkan juga kekuatan yang dari Allah. Ini merupakan suatu daya, kekuatan surgawi yang diberikan kepada setiap orang percaya, sehingga orang percaya dimampukan untuk menghadapi setiap persoalan, setiap tekanan karena Kristus, seperti yang dikatakan Paulus. Oleh sebab itu, sekali Tuhan, maksudnya adalah apa yang dikaruniakan Tuhan itu sesungguhnya cukup bagi orang percaya untuk menghadapi situasi, kondisi yang penuh dengan ketidaknyamanan, seperti yang dihadapi Paulus, hidup di dalam penuh dengan tekanan, hidup di dalam kelemahan, bahkan juga hidup di dalam kesukaran. Artinya apa? Apapun yang terjadi dalam kehidupan orang percaya, sungguhnya Tuhan tidak pernah membiarkan pencobaan persoalan itu melebihi kekuatan manusia.
Ini yang pertama. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, masih di ayat 9, setelah Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara kasih Tuhan, cukuplah, kata-kata cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Apa yang difirmankan Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan kepada Paulus ini, sesungguhnya Paulus meyakini, ya, Paulus yakin bahwa sesungguhnya karena kelemahan itulah, bahwa karena kelemahan Paulus, karena ketidakmampuan Paulus itulah, sesungguhnya kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Saya melihat bahwa sesungguhnya Paulus ini benar-benar percaya, Paulus ini benar-benar yakin akan apa yang difirmankan Tuhan. Tanpa iman percaya, manusia tidak bisa menikmati berkat Allah. Kita tahu bagaimana pengalaman bangsa Israel ketika mereka dipimpin Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir, masuk ke dalam tanah perjanjian, ya. Hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan saja, mereka yang masuk dalam tanah perjanjian. Hanya orang-orang yang taat saja, mereka yang masuk di dalam tanah perjanjian. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu jangan takut, jangan khawatir atas segala apa yang menjadi kelemahan kita. Meskipun saat ini kita hidup ada banyak sekali persoalan, ada banyak sekali tantangan, bahkan tekanan, bahkan juga kesulitan. Tapi yakinlah, percayalah bahwa Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, ada di ayat yang ke-7 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara kasih Tuhan, setiap persoalan yang dialami oleh percaya, pasti ada maksud Tuhan di balik itu semua. Tuhan mengizinkan Paulus menghadapi kesulitan, Tuhan izinkan Paulus menghadapi tantangan, bahkan juga kesesakan, ya. Karena apa? Karena Injil itu tadi, ya, karena pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu ada maksud Tuhan di balik semua itu. Ada maksud Tuhan kenapa Tuhan izinkan ada duri di dalam daging dalam kehidupan Paulus. Ternyata maksud Tuhan apa? Supaya aku jangan meninggikan diri, supaya orang percaya jangan meninggikan diri. Maksudnya apa? Berarti harus rendah hati, tidak sombong. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, Paulus sesungguhnya menyadari hal itu, sehingga ketika dia menyadari, Paulus berkata, supaya aku jangan meninggikan diri. Inilah maksud Tuhan dalam kehidupan Paulus. Kenapa setiap persoalan yang terjadi Tuhan izinkan semuanya. Saudara kasih Tuhan, bisa saja Paulus bisa bermegah, ya, atas apa pernyataan-pernyataan, penglihatan yang diterima dari Tuhan, ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Bisa saja Paulus bermegah. Bahkan juga Paulus bisa saja dia bermegah dengan hasil pelayanan yang dia capai, ya, dalam memberitakan Injil, memenangkan banyak jiwa, bahkan juga memberitakan Injil di setiap tempat, jemaat yang dirintis oleh Paulus. Bisa saja dia bermegah dalam hal itu. Tetapi sebaliknya, Paulus justru bermegah di dalam kelemahannya. Di ayat 5 dikatakan, atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Justru Paulus bermegah atas dirinya sendiri. Paulus bermegah atas kelemahan-kelemahannya sendiri. Saudara kasih Tuhan, ini mengajarkan pada kita semua, apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, sesulit apapun, ya ada maksud Tuhan di situ semua. Jelas, Tuhan mendidik kita untuk tetap rendah hati. Kenapa? Karena orang yang rendah hati itu cenderung mampu, ya, mampu mengendalikan diri dan stabil dalam mengendalikan emosi, dalam mengendalikan perasaan, ya, sehingga semuanya terkontrol. Saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 12 dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ini jelas sekali. Ini yang ternyata maksud dari tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan itu semua terjadi di dalam kehidupan Paulus. Saya percaya juga bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan itu semua agar senantiasa kita tetap berharap pada Tuhan, sehingga kita bisa berkata seperti Paulus,
jika aku lemah, maka aku kuat. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi persoalan kesulitan karena Injil, karena Kristus, ya, kita dengan penuh keyakinan bahwa sesungguhnya Tuhan sedang berkarya dalam kehidupan saudara dan saya. Kesimpulan hari ini adalah bersyukurlah atas kasih karunia yang Allah berikan, sehingga kita mampu menjalani setiap persoalan di dalam kehidupan kita saat ini. Percayalah, yakinlah bahwa setiap persoalan ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan yang sedang hendak dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Dan juga tetap kita mau belajar rendah hati. Tundukkan hati kita dari hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepada firman-Mu melalui hamba-Mu Paulus ini. Kami boleh belajar untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan kami, apapun yang menjadi kesulitan kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi bekal dan kekuatan dalam kita menjalani setiap kehidupan kita. Salam, Tuhan memberkati. Salam, saudara yang diberkati Tuhan. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua diberkati dengan kebenaran Tuhan melalui program Syabas. Bapak Ibu bisa like, subscribe, maupun komen, dan juga bisa di-share kepada saudara kita seiman